nomor 1, mengikuti semua acara dengan semangat, sungguh-sungguh, jangan tertiduran, jangan sambil makan ya. Rule nomor 2, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Rule nomor 3, itu adalah minta papa mama untuk menemani sama ibadah sampai selesai ya. Rule nomor 4, follow Instagram Joel Kids Ministry di bawah ini untuk informasi dan kuis Alkitab. Rule nomor 5, undang Tuhan Yesus di rumah kalian masing-masing supaya dengan mengikuti ibadah ini hidup kalian akan diubahkan. Shalom adik-adik Joel Kids. Shalom. Kembali lagi nih sama Kak Cetri dan Kak Clarissa di ibadah online Joel Kids. Adik-adik udah siap? Ayo, Sudah? udah siap belum? Pastinya sudah siap ya. Kak Cetri juga ya? Iya dong Kalau Kak gitu, Klar. Kak Klar mau ajak adik-adik semua Joel Kids yang ada di rumah. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita memulai ibadah hari ini. Oke? Semuanya sekarang lipat tangannya, tutup mata, kita mau mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau izinkan kami kembali lagi Tuhan untuk mengikuti ibadah untuk hari ini Tuhan. Engkau yang sertai, Engkau yang datang Tuhan di tempat kami masing-masing. Lawat kami masing-masing Tuhan untuk kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, Kak Clara hari ini juga mau ajak adik-adik semua untuk menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kita mau menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita. Kita mau sembah Tuhan kita, Raja yang luar biasa di dalam hidup kita. Siapkan semuanya. Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai aku Tuhan sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Katakan adik-adik, Tuhan, ini aku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Pakai hidup kami Tuhan. Pakai aku. Tuhan, sebagai alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Angkat tangan semuanya. Haleluya, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya, hidupku hanya bagi-Mu. Adik-adik, kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan. Kita mau katakan hidup kita sebagai alatnya Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan, ini aku. Kami serahkan Tuhan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ku serahkan Hanya Engkau Tuhan yang beracara Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. pakai aku. Tuhan, sebagai alat-Mu
Cetri, kita aja adik-adik Joel Kids yuk untuk main tebak-tebakan lagu. Oh, tebak-tebakan lagu. Oke. Ayo. Nanti adik-adik, kalau adik-adik dengar lagunya apa dan adik-adik tahu, langsung ya ketik komen di bawah ini. Oke? Cepet-cepetan. Kak Klar mau lihat siapa sih yang paling keren yang bisa jawab. Oke? Kita Oke, dengerin ya Kak. lagu pertama. Wah, bener banget. Judulnya Bersinar. Sekarang yang kedua ya Kak. Cet. Oke, Kak. Kedua ya. Ayo dengerin baik-baik. Apa ya itu ya? Ayo. Ih, betul banget. Kerinduanku. Wah. Keren. Sekarang lagu yang terakhir. Pasti adik-adik semua Joel Kids semuanya pada tahu nih Kak Cetri. Iya, Kak. Kita mau dengerin. Loh. Apa ya, Kak? Apa ya? Namanya. Ih, bener banget. Ada yang bisa jawab. Hidup menjadi berkat. Ye. Nih, adik-adik Joel Kids. Kalau adik-adik semuanya nih Kak Cetri mau dengerin lagunya Joel Kids lebih lengkap lagi. Nih Kak Klar kasih tahu, Joel Kids Ministry punya album perdana loh. Adik-adik bisa dengerin lagu-lagu Joel Kids di sini. Nanti ini kayak USB gitu Kak Cetri. Oh, gitu, Ya, Kak. adik-adik kalau mau, nanti adik-adik bisa DM ya ke Instagramnya Joel Kids Ministry atau bisa WA. Oke? Adik-adik semua sudah siap untuk kebaktian hari ini? Siap ya? Oke. Oke. Adik-adik semua, kita mau gerak kayak robot ya adik-adik ya. Kak mau lihat robotnya mana yang paling keren. Bisa? Wah, coba Kak Klar mau lihat dulu. Wah, itu robot yang pakai baju hitam. Keren banget. Mirip banget sama robot. Wah, iya pakai baju merah. Jadi, coba lebih keren. Kita siap ya. Kita mau belajar sama Tuhan. Siap semua? Ajarku Tuhan untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan. Bawaku Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadiratmu. Kita ulangin di depannya semuanya ya. Wah, mana lebih cepat? Tuhan Yesus Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Ya, enggak semuanya. Kurang badan kita ya Kak Cetri ya. Iya, Kak. Badan juga. Siap semua ya. Di sini semuanya mau belajar sama Tuhan kan? Ajarku Tuhan. Untuk apa adik-adik? Kita mau kenal Tuhan lebih lagi. Untuk mengenalmu lebih dalam lagi. Kita minta adik-adik sama Tuhan. Untuk Tuhan membawa kita Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadiratmu. siap semua. Siap. Yesus, Kaulah Rajaku. Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Semuanya katakan, Tuhan kita Raja kami. Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Buat robot kaki adik-adik ya. Yang semangat. Robotnya nggak boleh lemes. Harus luar biasa. Nah, ini anak-anaknya Tuhan. Wah. Yeay. Cetri, mau aja adik-adik Joel Kids yang di rumah untuk menyanyikan lagu dengan sukacita. Siap semuanya ya? Siap. Mau nari juga, kita mau melompat juga ya buat Tuhan Yesus ya. Siap semua? Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia, sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Sama teman-teman. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia, sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya.
lihat lagi. Nah, senyum ya, bibinya kelihatan ya. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia, sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersama teman-teman semua, naikkan pujian bagi Dia, sebab Tuhan layak ditinggikan di atas segalanya. Bersukacita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Bersukacita karena kebaikannya, Kita mau tinggikan nama Tuhan ku Yesus. tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Siap semua? Bersukacita karena kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Bersukacita. Bersukacita karena kebaikannya, ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Bersukacita karena Jempolnya dong, buat Tuhan kebaikannya, menari dan melompat tinggikan namamu. Bersukacita Wah, karena lihat senyumannya keren dong. kebaikannya, ku tinggikan namamu, Yesus Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan Yesus. Ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, ku tinggikan namamu, Siap? Yesus Kita mau Tuhan. goyang lagi ya Kak Jetri. Iya Kak Karisa. Buat Tuhan Yesus. Kita mau menari, kita mau bersukacita buat Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, Kak Jetri, adik-adik JL Kids sudah siap buat mendengarkan firman hari ini? Siap ya pastinya ya. Tapi Kak Klar mau aja adik-adik semua, kita mau sembah Tuhan. Sekali lagi kita mau berdoa, minta bimbingan Tuhan ketika nanti kita mau mendengarkan firman ya adik-adik semuanya ya. Siapkan hati kita semua, arahkan hati kita buat Tuhan, sembah Tuhan kita yang luar biasa. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus, yang suci. Ku datang ya Tuhan, dalam hadirat-Mu yang kudus,
kasih atas penyembahan atas penyembahan yang sudah kami naikkan. Tuhan, Biar penyembahan kami bisa menyukakan hatimu. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, jagai hati kami, jagai telinga kami, supaya kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik yang sudah siap mendengarkan firman, sama-sama katakan Amin. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semua happy kan? Sama seperti teman-teman kita yang ada di Curly Village. Nah, hari ini mereka mau berangkat retret loh. Wah, senang sekali ya bisa retret bersama-sama. Mereka sangat bersemangat untuk mendaftarkan diri. Kita absen dulu yuk, siapa yang sudah daftar? Apaan nih? Retret anak. Wah, seru nih. Kak, lihat. Oh, ternyata brosurnya ada di sini ya. Tadi aku cari-cari brosur ini. Ini punya kamu ya? Seru juga ada retret. Kapan tuh acaranya, Mer? Iya, Kak. Retretnya minggu depan. Kata Kak Erina, tempatnya asyik loh, Kak. Kita nggak nginep di hotel, tapi kita akan tidur di tenda. Bersatu dengan alam gitu katanya, Kak. Wah, seru banget. Kakak ikut juga yuk. Besok minggu aku daftarin deh ke Kak Erina. Enggak ah, nanti kakak nggak ada temennya. Teman sekelas kakak juga ikut loh. Bagaimana kalau kita ajak Kak Joanna juga? Joanna? Kan dia sudah lama nggak ke gereja. Apa mau ikut? Dicoba dulu aja, Kak. Kita ajakin. Siapa tahu Kak Joanna mau. Enggak lah, pasti Joanna nggak akan mau. Bisa-bisa Joanna malah marah sama kakak. Ya, terserah kakak kalau gitu. Kalau aku sih, yang penting diajak dulu. Kalau misal Kak Joanna-nya nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kakak sudah ajak Kak Joanna. Gitu ya, Mer? Iya, tadi Kak Erina juga bilang gitu. Kita harus ajak teman-teman yang sudah lama nggak ke gereja buat ikut retret ini. Aku juga mau telepon Angela. Mau ajak dia buat ikutan retret. Wah, seru banget ya teman-teman. Ide bagus tuh. Kak Erina mengajak teman-teman yang lain supaya acaranya rame. Sepertinya Grace lagi bingung ya. Mau ajak Joanna apa enggak? Kira-kira gimana ya jadinya? Kira-kira kalau aku ajak Joanna, dia mau nggak ya? Coba aku telepon. Joanna lagi ngapain ya? Kok nggak terima teleponku? Aku WA aja deh. Ada pesan dari siapa nih? Oh, dari Grace. Wah, seru juga ya tidur dalam. Tapi kan aku sudah lama nggak ke gereja. Malu ah. Apa aku telepon Grace aja kali ya? Halo Joanna, kamu sudah baca pesanku kan? Ikutan retretnya yuk. Temani aku ya. Iya, kayaknya seru banget ya acaranya. Tapi aku nggak ikut Grace. Aku kan udah lama tidak ke gereja. Udah, nggak apa-apa. Kamu ikut aja. Nanti aku daftarin ke Kak Erina.
Jangan dulu deh, aku malu, Grace. Ya gini aja, kamu pikirin dulu ya. Nanti sore kabarin aku, jadi ikut atau enggak. Aku tunggu ya, Jo. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Mercy, Bravo, Marco, dan Grace sudah bersiap di depan bis untuk berangkat ke tempat retret. Kak Joanna gimana? Jadi ikut retret gak? Gak tahu, Mer. Kemarin sih bingung. Nah, itu Kak Joanna. Akhirnya Joanna ikutan juga. Iya, aku juga disuruh mamaku untuk ikutan retreat ini. Ayo anak-anak, kita masuk ke dalam bis ya, karena kita akan segera berangkat. Perjalanan yang sangat menyenangkan. Nah, akhirnya mereka sampai juga di tempat retret. Wah, bagus sekali ya. Pemandangannya keren. Dan tenda-tendanya sudah disiapkan. Ayo anak-anak, sekarang semua masuk di tenda yang sudah ditentukan. Dan kita akan berkumpul 1 jam lagi untuk memulai session 1. Mereka pun masuk ke dalam tenda yang sudah ditentukan. Dan bersiap untuk acara selanjutnya. Wah, session 1-nya berjalan lancar. Kak Erina menyampaikan cerita yang sangat bagus tentang Tuhan Yesus, yang sangat peduli dan menerima kita apa adanya. Loh, kok Joanna menangis ya? Ada apa ya? Grace, terima kasih ya. Kamu sudah ajak aku ikut treat ini. Aku jadi sadar kalau Tuhan Yesus sayang sekali sama aku. Iya, Joanna, memangnya apa yang kamu alami tadi? Tadi waktu Kak Erina bercerita, aku sadar kalau aku sudah meninggalkan Tuhan. Bukan karena Tuhan gak sayang sama aku, tapi selama ini aku yang merasa malu. Tuhan yang tidak sayang sama aku. Makanya aku jadi malas ke gereja. Tuhan Yesus kan memang mengasihi kita semua, Kak. Iya, tadi aku sudah bertobat dan minta ampun ke Tuhan. Mulai besok minggu, aku mau rajin ke gereja lagi. Puji Tuhan, besok minggu kita ke gereja sama-sama. Sekali lagi, terima kasih ya Grace, kamu sudah ajak aku ikut retreat ini. Iya, sama-sama. Ini semua juga berkat Mercy. Mercy yang ingetin aku untuk ajak kamu ikutan ke retreat ini. Makasih ya Mer, kamu baik deh. Sama-sama Kak. Aku tinggal dulu ya, aku mau ke toilet. Kak, untung Kak Grace ajak Kak Joanna. Sekarang lihat hasilnya kan, Kak Joanna mau ke gereja lagi. Iya Mer, padahal kemarin kakak sudah takut Joanna nggak ikut atau malah marah sama kakak. Iya, kemarin Kak Erina bilang yang penting kita sudah ajak mereka Kak. Masalah mereka mau ikut atau enggak, ya kita doakan saja biar Tuhan yang mengingatkan mereka. Dan ternyata malah Kak Joanna jadi mau balik ke gereja lagi kan? Waduh, hebat banget sih adik kakak ini. Kamu sudah bawa jiwa-jiwa kembali ke Tuhan loh Mer. Kamu hebat banget, kakak bangga loh sama kamu. Kakak bisa aja. Yuk, sekarang kita kumpul di sana buat lanjut session 2. Teman-teman, membawa jiwa kepada Tuhan bisa kita lakukan dengan berbagai macam. Seperti Grace yang mengajak Joanna ikut retret, dan di sana hidup Joanna dirubahkan. Dan di sana hidup Joanna diubahkan. Nah, teman-teman semua, kita bisa lakukan hal yang sama, membagikan makanan, mendoakan orang-orang supaya mereka bisa datang kepada Tuhan.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian semua? Luar biasa. Siapa yang di sini sedang berbahagia? Ya, ada tangan-tangan yang diangkat. Semua kalian bahagia. Semua sehat ya? Sehat. Nah, hari ini kita mau belajar firman sekali lagi. Maaf. Handphonenya belum di silent. Kok Kak Stevi ya? Sebentar ya adik-adik ya. Kak Yanti terima telepon dulu. Halo? Halo Kak Yanti, aku Iya? minta tolong gak nih? Kenapa Kak? Kak Yanti ada di mana dulu nih? Ada di gereja lagi mau sampaikan firman buat anak-anak Joel Kids. Aduh pas Kak, bisa minta tolong matiin komputer. Kenapa? Kenapa? Komputerku belum tak matiin, aku lupa. Oh, komputernya belum dimatiin. Sekarang Kak? Iya Kak, maaf Kak, tolong Kak, soalnya daripada ini lu nanti ada yang megang-megang komputerku. Oke. Berarti ini aku tinggalin teman-teman anak-anak Joel Kids dulu ya? Iya. Oke. Aku matiin komputernya. Ya. Oke. Adik-adik, Kak Stevi minta tolong tuh komputernya suruh matiin dulu. Kak Yanti tinggal dulu sebentar ya. Sebentar aja. Kalian tetap duduk yang tenang. Jangan pergi-pergi. Sebentar aja. Janji. Sebentar ya. Tunggu dulu. Nah, komputernya sudah dimatiin. Untung lo tadi Kak Stevi telepon ya. Jadi tahu kalau komputernya lama nggak dimatiin nanti bisa-bisa dibuat mainan sama yang lain. Nanti data-datanya bisa hilang. Ngomong-ngomong tadi Kak Stevi punya pesan sama Kak Yanti. Namanya pesan itu harus dilakukan enggak adik-adik? Dikerjakan ya. Tadi misalnya Kak Yanti enggak mau kerjain pesannya Kak Stevi, kira-kira gimana? Komputernya mungkin akan nyala seharian sampai nanti malam. Ngomong-ngomong soal pesan, ada satu orang yang sebelum dia pergi, dia memberikan pesan. Ayo siapa? Ada yang tahu? Ada? Pasti ada yang tahu. Oleh karena itu hari ini Kak Yanti kasih judul firman hari ini adalah The Last Message. Wah, pesan terakhir karena dia mau pergi. Siapa dia? Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pelayanannya di dunia 3,5 tahun, dia akhirnya disalib dan dia bangkit di hari ketiga. Tapi sebelum itu Tuhan Yesus naik ke surga. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan pesan buat setiap kita. Ayo buka sama-sama, buka Alkitabnya sama-sama di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Sudah. Kalau sudah ayo kita baca sama-sama. Oke, siap ya? Firman berkata apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan aku berjanji, Tuhan yang berjanji akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Keren ya pesannya Tuhan Yesus. Apa? Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Nah, berarti pesannya Tuhan Yesus itu berlaku untuk siapa? Apakah berlaku hanya untuk orang-orang yang melihat Yesus naik ke surga? Bukan. Pesan itu berlaku buat setiap kita. Apakah pesan itu berlaku untuk orang-orang sudah tua? Atau untuk Bapak Pendeta? Bukan. Pesan itu juga berlaku untuk kalian. Loh Kak, tapi kan aku masih kecil. Tetap berlaku buat kalian. Aku kan gak bisa berkhotbah Kak di depan ribuan orang. Kayak siapa ya yang berkhotbah di depan ribuan orang? Petrus, ya. Petrus hari itu berkhotbah di depan 3.000 orang dan mereka semua diselamatkan. Tapi kan aku enggak bisa Kak seperti Petrus. Tapi pesan itu tetap berlaku buat kalian. Siapa yang mau menjalankan pesan dari Tuhan Yesus? Angkat tangan. Mau ya? Mau ya? Kalau mau kita mau belajar sama-sama. Ada caranya. Ada caranya. Mau belajar semua? Caranya adalah 3B. Apa aja Kak itu 3B? Kita siap ya belajar. B yang pertama, B yang kedua, dan B yang ketiga. Siap? Tetap dengarkan baik-baik. Jangan disambi makan, jangan disambi mainan juga. Kita akan belajar B yang pertama. Apa itu? Kita lihat ilustrasi berikut ini. Aduh, bingung. Bagus-bagus semua. Bajuku jelek banget.
Tapi kalau online gini kan nggak bisa lihat barangnya. Sale! Wah, diskonnya banyak banget. 7 hours later. Wah, asik. Aku dapat belanjaan banyak. Murah-murah. Wah, Jengli, hai Jengna. Wah, Kamu beli banyak sekali. iya aku habis shopping. Tahu nggak? Tuh, di situ murah-murah. Lagi sale loh. Ada 50%, 75 nih, lihat nih. Iya. Bagus nih, aku Oh. beli ini. Yuk, temenin aku yuk. Aku juga mau belanja Kamu sana. mau belanja? Iya. Yuk, aku Yuk, temenin ya. Oke. Sudah lihat ya? Sudah lihat B yang pertama? Apa B yang pertama? Bersaksi. Aduh, kok susah? Emang tadi tuh si Jengli bersaksi. Bersaksi bahasa gampangnya apa? Bicara. Siapa semua bisa bicara ya? Jengli tadi bicara ke temennya ngomong, hei ada diskon besar-besaran. Akhirnya temennya mau ikut belanja dan menikmati diskon. Hari ini siapa yang sudah menikmati Tuhan dalam hidup kita? Kalau hari ini kita ada, kita sehat, semua karena Tuhan, amin. Kalau kita sudah mengalami Tuhan, mau enggak kita bicara ke teman kita, Tuhan itu baik loh. Tuhan itu baik loh, Tuhan itu berikan aku kepandaian loh, Tuhan itu berikan aku kesehatan loh. Adik-adik, bicara ada 2 hal. Yang pertama adalah bicara ke Tuhan. Apa artinya? Doa. Ya, berapa minggu yang lalu kita sudah belajar ngobrol dengan Tuhan, berdoa. Masih enggak sampai hari ini kalian berdoa buat keluarga kalian? Berdoa buat oma opa kalian yang mungkin belum kenal Tuhan. Berdoa buat om tante mungkin yang belum kenal Tuhan. Masih enggak kalian berdoa? Masih enggak kalian berdoa buat teman-teman kalian yang sudah mulai jauh dari Tuhan? Dan bicara yang kedua adalah bicara kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kita temui. Ada sebuah ayat di Roma 10 ayat yang ke-14. Ayo buka sama-sama ya, kita akan baca sama-sama. Ayat ini berkata apa? Bagaimana mereka bisa berseru kepadanya kalau mereka tidak percaya kepadanya? Dan bagaimana mereka bisa percaya kalau mereka tidak mendengar tentang Dia? Dan bagaimana mereka bisa mendengar tentang Yesus kalau tidak ada yang memberitakannya? Jadi, kita harus memberitakan Yesus kepada semua orang yang kita temui. Amin. Bicara tok, ngomong. Ada Yesus loh yang baik, ada Tuhan Yesus loh yang mengasihi kita. Kak, tapi kan aku masih kecil Kak, aku takut mau ngomong. Ada contoh loh di Alkitab, seorang anak kecil juga yang bahkan namanya enggak disebutkan di Alkitab. Siapa dia? Buka sama-sama di 2 Raja-Raja 5 ayat 1-15. Kisah tentang siapa? Naaman. Wah, Naaman ini orang hebat. Dia seorang panglima dari kerajaan Aram. Tapi hari itu Naaman sakit kusta. Dia dikucilkan dan dia tidak bisa bekerja. Dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dan satu hari ada seorang gadis kecil yang bekerja mungkin sebagai asisten rumah tangga di rumahnya Naaman. Dia datang kepada istri Naaman dan berkata, "Ibu, sekiranya mungkin Bapak Naaman datang ke nabi yang di Samaria, maka dia akan sembuh." Cuman ngomong gitu aja. Akhirnya istri Naaman ngomong ke Naaman dan singkat cerita kita tahu, Naaman datang menemui Nabi Elisa. Dan disuruh mandi di sungai Yordan berapa kali? Berapa kali? 1. Berapa? 7 kali. Dan akhirnya Naaman sembuh. Cuman ngomong, cuman perkataan gadis kecil ini, bahkan Alkitab enggak nulis loh ya namanya siapa, entah namanya Jennifer, entah namanya siapa, enggak ditulis. Tapi dia ngomong, dan akhirnya Naaman menerima kesembuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan apa? Hanya ada Allah di Israel. Yang lain cuman dewa-dewa, enggak bisa menyembuhkan. Tapi Allah yang hidup hanya ada di Israel. Gampang kan? Cuman ngomong. Kalian ketemu siapa teman kalian? Belajar, yuk datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Yang pertama ya, B yang pertama apa? Bicara. Oke, sekarang kita belajar B yang kedua. Apa itu? Lihat ilustrasi berikut ini. Hai Jengna. Hai Jengli.
Ih, makan Ah. apa itu? Ini loh, roti enak banget. Kamu lihat nih. Enak. Beneran enak banget nih roti, enak Masa banget. sih? Nih kamu lihat nih coklatnya. Coklatnya enak. Enak banget. Aku kan nggak nyicipin, nggak ngerasain. Gimana aku bisa bilang enak? Iya ya. Udah, dimakan aja. Nanti kalau kasih kamu apa dong? Tapi nggak apa-apa deh. Nih, aku kasih satu buat kamu. Beneran? Beneran? Buat aku? Enak loh ini. Ya. Ya udah deh. Aku nyicipin ya. Nah, coba ini enak banget. Coba coklatnya enak banget. Aku makan ya. Ya. Makasih loh Jengna. Enak banget. Enak kan? Enak banget ini. Yuk, kita beli lagi ya. Kita mau bagi-bagi yang lainnya. Ya yuk. Yuk. Kita bawain teman-teman kita. Ya. Oke? Setuju? Iya. Oke. Yuk. Nah, B yang kedua apa? Berbagi. Wah, luar biasa. Kalau kita sudah terima, ya, tadi siapa tuh Jengli makan, kalau kita tidak pernah berbagi, dia tidak pernah tahu enaknya roti itu seperti apa. Tapi saat kita berbagi, orang-orang akan tahu kita punya Yesus yang baik. Tuhan sudah memberkati kita. Matius 5 ayat 16 berkata apa? Hendaknya demikian terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa ya, biar terang kita nampak. Kita berbagi, kita sudah terima nih dari Tuhan. Kita diberkati, tapi berkatnya kecil Kak, bagikan. Kayak tadi cuma punya 2 potong roti, bagikan yang 1 kepada teman-teman yang membutuhkan. Kepada orang-orang di jalan, ada pengemis, ada pemulung, bagikan kepada mereka. Biar mereka melihat Bapamu yang di surga. Ada satu contoh di Alkitab, seorang ibu yang bernama Dorcas. Kalian bisa baca di Kisah Para Rasul 9, ayat 36 sampai 41. Dorcas ini seorang ibu yang sederhana. Dia cuma bisa menjahit. Apa yang dilakukan Dorcas? Dia menjahit baju dan dia bagikan ke orang-orang di sekitarnya. Sampai orang-orang berkata, Dorcas ini orang baik. Sampai waktu Dorcas meninggal mereka menangis dan berkata, Dorcas ini orang baik, Dorcas ini orang baik. Bisa enggak orang-orang di luar bilang, kamu ini anak yang baik, kamu ini anak yang suka berbagi. Saat kita berbagi, kita bisa ajak mereka datang kepada Tuhan. Kita bisa ajak mereka kenal dengan Yesus yang kita sembah. Ingat ya B yang kedua. Yang ketiga, apa ya B yang ketiga? Ini ilustrasinya. Enaknya beli yang mana ya? Duh, bagus-bagus semua. Mana ya? Yang ini aja Aduh. Lah. Kamu kenapa, Jengli? Aduh, Jengna. Aduh, sakit Jengna. Kok bisa jatuh sih kamu? Iya, aku kepleset. Aduh. Aduh. Ini sini aku bantu. Bentar. Yuk, bisa berdiri. Ayo, Untung berdiri ada kamu, pelan-pelan. Jengna. Kamu baik banget. Iya, udah, ayo pelan-pelan. Oke, Makasih ya, Jengna. Ya, Untung yuk. loh ada kamu. pelan-pelan ya. Iya. Yuk. Oke, apa B yang ketiga? Setelah tadi bicara, berbagi, bersaksi, berbagi, dan beraksi. Kita yang pertama tadi kita ngomong. Yang kedua dengan perbuatan kita bagikan sesuatu. Yang ketiga, bisa enggak kita bawa mereka datang dengan cara hidup kita, dengan aksi hidup kita yang baik. 2 Korintus 3 ayat 2 berkata apa? Kamu adalah surat pujian yang dikenal dan dibaca semua orang. Kalau orang lain baca hidup kita, orang lain baca apa tentang kita? Apakah kita anak yang baik atau kita anak yang nakal? Ada sebuah contoh di 1 Raja-Raja 10 ayat 4 sampai 8. Ayat 4 dan ayat 8. Suatu kali ada Ratu Syeba yang datang menemui Raja Salomo. Dan Ratu Syeba ini lihat rumahnya Raja Salomo, makanan yang disediakan, cara duduk pegawainya, cara berpakaian pegawainya, rapi banget. Dan akhirnya di ayat ke-9, Ratu Syeba ini ratu yang tidak kenal Tuhan. Tapi di ayat ke-9, Ratu Syeba berkata apa? Aku memuliakan Tuhan yang bisa membuat Salomo berhikmat sedemikian rupa.
Orang yang tidak kenal Tuhan, saat melihat gaya hidup kita yang baik, mereka bisa melihat Tuhan di dalam kita. Hari-hari ini masih bisa enggak orang lain melihat Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Kalau kita masih ngomong kotor, kita masih sukanya mukul, kita masih sukanya enggak mau nolongi orang, apakah mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita? Yuk hari ini renungkan baik-baik adik-adik. Masihkah mereka melihat Yesus dalam hidup kita? Ingat ya, masih enggak mereka bisa lihat Tuhan Yesus itu nyata dalam hidup kita? Amin. Kita akan terus ya. Kita akan lanjutkan lagi. Oke adik-adik yang luar biasa. Hari ini kita sudah belajar ya. Kita ulang lagi dari awal. Apa the last message-nya dari Tuhan Yesus? Apa? Jadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Ya, itu berlaku buat semua kita. Tidak cuma buat orang dewasa, tapi juga buat anak kecil seperti adik-adik di rumah. Bagaimana caranya? Tadi kita sudah belajar ada 3B. Yang pertama adalah bersaksi. Ayo belajar ngomong ke semua orang yang kalian temui. Yang kedua adalah kita belajar berbagi. Bagikan kasih Tuhan yang sudah kalian terima kepada orang-orang lain yang membutuhkan. Seperti tadi ya, berbagi roti, berbagi makanan apapun sedikit yang kalian punya. Yang ketiga adalah beraksi. Yuk tunjukkan dengan gaya hidup kalian bahwa kita ini anak-anak Tuhan. Tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang ngomongnya kotor. Tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang sukanya ngomel-ngomel. Dan tidak ada lagi anak-anak Joel Kids yang suka membantah mama papa. Karena kita anak-anak Tuhan. Supaya hidup kita orang lain bisa lihat, wah ini anak Joel Kids luar biasa. Ini anak-anak Tuhan yang luar biasa. Yuk hari ini sebelum kita berdoa, Kak Yanti mau ingatkan kalian. Coba kalian ingat-ingat siapa ya teman-teman kalian yang sudah lama tidak datang ke gereja. Atau mungkin Kak ini kan belum boleh kebaktian, iya. Berapa banyak teman-teman kalian yang sudah meninggalkan ibadah online. Mereka sudah tidak lagi mendengarkan firman. Ayo mulai hari ini belajar, share link YouTube-nya Joel Kids, biar mereka bisa dengar firman kembali. Bawa mereka kembali ke Tuhan. Gampang kan cuman ngomong, yuk dengerin lagi ya ibadah online-nya Joel Kids. Yuk lihat ya YouTube-nya lagi. Kita mau ajak mereka. Berapa banyak mama papa kita yang sudah mulai meninggalkan Tuhan. Kalian bisa ingatkan mereka, mama papa ayo kita berdoa lagi bersama-sama. Yuk adik-adik, hari-hari ini, hari-hari terakhir, bawa sebanyak mungkin orang-orang yang kalian temui datang kepada Tuhan. Kak nanti kalau orangnya enggak mau gimana? Kita tadi sudah belajar, bicara dulu ke Tuhan, doakan mereka. Doakan mereka seperti tadi, Grace, dia mengajak Joanna ya kan? Dan akhirnya saat retreat itu Joanna ketemu dengan Tuhan. Dan Joanna kembali mau ikut ibadah lagi. Berdoa ke Tuhan. Tuhan yang akan memberesi hati setiap orang-orang yang kalian ajak untuk datang ke Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama, ada sebuah lagu yang berkata, sampai miliaran jiwa diselamatkan. Siapa yang rindu teman-teman kalian diselamatkan? Siapa yang rindu keluarga kalian diselamatkan? Oma, opa kalian, om, tante kalian, kakak, adik, siapapun. Siapa yang rindu mereka semua menerima keselamatan. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan kuat, kita akan berdoa. Kalian sambil ingat-ingat, oh ya, siapa ya teman-temanku mungkin yang sudah mulai jauh dari Tuhan. Doakan mereka hari ini. Ajak lagi mereka ikut MK lewat Zoom yang ada. Ajak mereka kembali ikut ibadah. Ajak mereka kembali untuk dengar dan baca firman Tuhan. Semua siap ya? Yuk semua tutup Alkitabnya. Kalian boleh bangkit berdiri. Kalian boleh berlutut. Kalian boleh tetap duduk. Kita akan nyanyikan lagu ini sama-sama. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau bawa semua jiwa-jiwa datang kepadamu. Sampai nanti Engkau menjemput kami di awan-awan. Tuhan, kami mau tetap percaya. Orang-orang di sekitar kami kenal Tuhan. Amin. Katakan lagu ini dengan iman. Sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama.
berdoa buat keluarga kita, berdoa buat teman-teman kita, bawa mereka ke Tuhan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang. Amin Tuhan, dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Tuhan, kami bawa semua keluarga kami Tuhan, kami bawa semua teman-teman kami Tuhan, kami ingat mereka. Ayo adik-adik sebut nama mereka satu persatu. Tuhan, kami rindu seluruh keluarga kami diselamatkan. Kami rindu seluruh teman-teman kami datang kepadamu Tuhan. Dan kami mau Tuhan bawa mereka kembali kepadamu. Ajar kami jadi anak-anak yang mau bawa mereka kepadamu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong setiap kami, tolong mampukan kami Tuhan menjadi saksi-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Hati dan kerinduan-Mu Bapa. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, doa, tetap berdoa padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Kami percaya Tuhan, seluruh keluarga kami mengenal Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua teman-teman kami mengenal Tuhan, kembali hanya kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu pagi ini Tuhan. Terus bicara dalam hidup kami, dan biar kami mengerjakan dalam hari-hari kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Wow, lihat, lahannya luas sekali. Aku sudah siap mencangkul supaya tanahnya jadi subur dan aku siap tanamin. Asik. Aduh, kalau aku kerjain sendiri bisa nggak selesai-selesai nih. Baru segini aja aku udah kecapean. Aku mau cari teman-temanku untuk membantuku aja. Aku berdoa dulu aja supaya Tuhan yang memimpinku. Shalom adik-adik, siapa yang mau bantuin prayer man? Tanah itu melambangkan setiap hati kita adik-adik. Nah, lihat tuh adik-adik yang di sebelah kanan. Kita lihat tanahnya. Ih, jelek sekali adik-adik. Itu adalah hati anak-anak yang belum kenal kepada Tuhan adik-adik. Terus kita juga lihat yang di kiri itu adik-adik. Ih, jelek juga ya adik-adik. Nah, kalau yang di kiri itu adalah hati anak-anak yang sudah kenal Tuhan, tapi malah malas-malesan adik-adik. Nah, prayer man butuh bantuan kalian adik-adik. Kalau misalnya prayer man berdoa sendirian, pasti gak akan selesai-selesai. Karena begitu banyaknya teman-teman kita yang belum kenal Tuhan dan masih malas-malesan di hari-hari seperti ini adik-adik.
sama seperti prayer man mencangkul sendirian, gak akan selesai. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Kalian nanti sebutin nama-nama teman kalian yang perlu didoakan. Dan kita berdoa buat bangsa kita juga ya. Kita bawa teman-teman kita kepada Tuhan. Sebelum kita berdoa, sama-sama katakan, saya siap berdoa. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Saya siap berdoa. Berdoa buat keselamatan anak-anak dan yang sudah menjauh dari Tuhan. Dan kita berdoa bagi bangsa Indonesia. Mari adik-adik, sekali lagi sama-sama kita satukan hati kita terlebih dahulu. Biarkan setiap hidup kita benar-benar kita percaya Tuhan yang mendengar setiap doa-doa kami. Tuhan berikan aku hati yang mengasihi bangsaku, beri kerinduan untuk berdoa sampai Indonesia diselamatkan. Selamatkanlah Indonesia, curahkan rohmu ke atas bangsaku, pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu, selamatkanlah Indonesia, curahkan rohmu ke atas bangsaku, pulihkanlah Indonesia, nyatakan kemuliaan-Mu. Mari adik-adik, selamatkanlah Indonesia. Hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan di akhir zaman ini Tuhan, banyak orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Biar Kau selamatkan Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Kau nyatakan kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarkan setiap hati yang mulai menjauh daripada Engkau hari ini mulai berbalik kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada cinta mula-mula yang Kau berikan kepada setiap hidup kami Tuhan. Hari ini Tuhan, kami minta Tuhan, Engkau yang jamin setiap kami sampai garis akhir, sampai Engkau memanggil setiap kami Tuhan. Biarkan Indonesia diselamatkan Tuhan. Biar Kau nyatakan kemuliaan-Mu, Nyatakan kemuliaan-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, biar Engkau yang mendengar setiap doa kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biarkan semuanya dimateraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom saudara, hari ini saya pengen promo satu album rekaman lagu anak-anak yang luar biasa. Judulnya Glory to God. Ini album yang berisi 12 lagu anak-anak yang sangat luar biasa, yang dikarang oleh guru-guru sekolah minggu dan dinyanyikan oleh anak-anak sekolah minggu. Saya percaya lagu-lagu ini akan jadi berkat yang luar biasa. Saya udah dengerin lagunya dan saya ikut ngisi narasi, dan saya sangat diberkati dengan lagu ini. Sekali dengar, saya langsung mencintai, suka banget dengan lagu ini. Nah saudara, dan ini yang luar biasa adalah ditaruh dalam sebuah flash disk, sehingga membuat sangat simple, sangat aman. Karena kalau di CD atau DVD mungkin bisa pecah atau rusak ya, tapi karena ditaruh di dalam flash disk, lebih aman dan lebih baik. Karena itu saya menganjurkan saudara, ayo beli rekaman album yang luar biasa ini. Di mana saudara bisa mendapatkan album ini? Gampang, hubungi alamat di bawah ini. Tapi yang kedua, Eagle Bookstore juga menyediakannya. Saudara bisa hubungi lewat WhatsApp atau Instagram Eagle Bookstore, akan dikirim sampai ke rumah saudara. Saya percaya
album ini akan jadi berkat yang luar biasa buat anak-anak, tapi juga buat saudara sekalian. Saya berdoa hari ini kita semua diberkati lewat album ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, karena ku tahu ku akan Kau sembah, dan ku mau hidup seturut firman-Mu, sebab Kau gembala yang baik. Tuhan Yesus, turun selamat-Mu seperti kasih Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah selesaikan ibadah kita hari ini. Siapa yang diberkati? Semua ya, kita semua diberkati. Dan setelah kita diberkati, kita harus menjadi berkat. Ingat, hari ini kita belajar apa? Kita mau bawa jiwa sebanyak-banyaknya untuk Tuhan Yesus. Kita bawa mereka semua kembali kepada Tuhan. Ya, kalau kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita mau bawa mereka juga mau menikmati Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Ya, yuk sekarang kita mau selesai. Ada beberapa pengumuman yang Kak Yanti akan sampaikan. Yang pertama adalah kalian absen, linknya ada di bawah ini. Yang kedua, buat kalian yang mau bawa jiwa-jiwa ke Tuhan, gimana caranya? Yuk, kalian subscribe YouTube-nya Joel Kids dan share ke teman-teman yang lain. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendengarkan firman, supaya mereka bisa memuji dan menyembah Tuhan. Mereka yang sudah lama mungkin tidak ikut ibadah online, mereka bisa dengarkan lagi firman yang disampaikan. Terus kalian yang belum follow Instagramnya Joel Kids, kalian follow ya. Di situ ada renungan, ada ringkasan firman yang minggu sebelumnya. Kalian bisa baca di situ dan itu akan memberkati hidup kalian. Oke, setiap hari Sabtu jam 3 sore kita masih ada ibadah MK ya, lewat Zoom. Nanti linknya akan dibagikan di setiap grup yang ada. Dan ini juga cara buat kalian ajak teman-teman kalian untuk kenal Tuhan lebih lagi. Ajak mereka, ayo gabung di Zoom, ayo gabung. Kita akan di situ juga memuji Tuhan lagi, kita menyembah Tuhan lagi. Amin. Kalian semua semangat ya. Kak Yanti percaya ada Tuhan Yesus yang baik yang selalu menjaga kalian. Yuk sekarang kita akan selesai, kita akan berdoa, kita akan berdiri semua sama-sama angkat tangan. Kita akan terima berkat yang terbaik yang dari Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Buat waktu kami beribadah, sungguh kami berterima kasih. Kami punya Allah seperti Engkau. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat setiap kami. Tuhan, taruh firman-Mu dalam hati kami. Mulai hari ini kami mau bawa sebanyak mungkin orang untuk kembali kepadamu, untuk kenal kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan yang Tuhan sudah buat atas kami dan keluarga kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kau yang memberkati sekolah kami Tuhan. Kau yang memberkati orang tua kami, pekerjaan mereka. Kami percaya tidak ada yang gagal, tidak ada yang kekurangan di antara kami. Kami hidup Tuhan, kami katakan kami adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami di atas dan kami bukan di bawah. Jatah kami adalah memberkati, karena Kau sudah memberkati kami dengan begitu limpah. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat hari yang ajaib yang Tuhan sediakan buat kami. Buat anak-anak semua, terima berkat yang terbaik dari kerajaan surga turun atas hidup setiap kami. Berkat kasih dari Allah Bapa turun menaungi setiap langkah hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kami sampai Engkau datang menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.